Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Badri Arisandi di channel Adat Jambi Official. Memancung tidak sekali putus, melangkah tidak sekali sampai. Begitu juga dengan pikiran yang tidak sekali datang, penano tidak sekali tiba. Pencinta alam mendaki gunung, gunung didaki, gunung masurai. Di dalam duduk termenung, teringatlah kaji yang belum sampai. Manalah kaji yang belum sampai, yaitu kaji baca kita yang terdahulu tentang hukum perkawinan di dalam adat istiadat Melayu Sepucuk Jambi 9 Lurah. Kajian hukum perkawinan di dalam adat Melayu Sepucuk Jambi 9 Lurah ini referensinya dari kitab Hukum Adat Sumpit Gading Dama Ipu, karya Datuk Mutaragus Kholib SH yang bergelar adat Adipati Cendekyo Anggo Getorajo. Kitab Hukum Adat Sumpit Gading Dama Ipu adalah layak untuk dijadikan sebagai rujukan dalam sebuah kajian hukum adat, karena isi buku tersebut adalah faktual dan ilmiah. Kalau kita pandang dari sudut budaya dan tradisi, bahwa yang ditulis di kitab hukum adat Sumpit Gading Dama Ipu adalah benar-benar taico tapakai bagi masyarakat adat di tanah Sepucuk Jambi 9 Lurah. Walaupun ada yang memakai, ada yang tidak. Namun secara umum adalah taico terpakai. Dan ini adalah bukti warisan budaya dari terdahulu yang disebut di dalam jangko adat dari nenek turun ke bapak, dari bapak turun ke anak, dari anak turun ke cucu, dan seterusnya hingga sampai kepada kita generasi saat ini. Dalam bahasa adat lain, pulai berperingkat naik meninggalkan lueh dengan buku, manusia berperingkat turun meninggalkan waris dan pusako. Halipah dijujung dari Nabi, waris diterima dari nantuo. Sanak saudara pencinta hukum adat Melayu Jambi, di edisi terdahulu, admin sudah menyajikan tentang bentuk kawin sumbang. Hal ini menarik untuk kita kaji karena banyaknya pertanyaan dari anak negeri tentang dan mana yang disebut kawin sumbang ampang dan mana yang disebut kawin sumbang dapat ditebus. Kita cari contoh. Kawin sumbang ampang seko diambil mati. Kawin ampang seko diambil mati adalah perkawinan yang haram di dalam agama, perkawinan yang tidak dibolehkan, apapun alasan tidak dibolehkan, dan ini termasuk di dalam melanggar hukum induk salah di dalam Undang 20, dan pelakunya di hutang adat, cuci kampung, kerbau siko, beras 100 serta selamat semaninya, dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku di desa setempat. Kawin ampang seko ini adalah kawin sedarah sekandung, satu ayah atau satu ibu, dan sesusuan. Lebih lengkapnya rujukannya di dalam Al-Quran, 13 wanita yang haram dinikahkan. Maka ini termasuk yang disebut di dalam adat kawin ampang seko ambik mati. Haram kata agama, sumbang di dalam adat. Kalimat sumbang di dalam bahasa adat ialah perbuatan tercela dan janggal. Berikutnya adalah tentang kawin sumbang dapat ditebus. Kawin sumbang dapat ditebus adalah kawin dengan keluarga dekat, dibolehkan oleh agama tetapi dilarang oleh adat. Artinya larangan adat dengan pusako karena merusak petuturan.
Tentang kawin sumbang dapat ditebus ini, ada sebagian yang mengaku ahli adat mengatakan yang ditulis di buku Sumpit Gading Dema Ipu bukanlah ico pakai orang Melayu sepucuk Jambi Sembilan Dura. Dianggap tulisan di kitab hukum adat Sumpit Gading Dema Ipu terdapat kontradiksi antara hukum syarak dan hukum adat. Menurutnya, di dalam hukum syarak membolehkan nikah dengan keluarga dekat, sedangkan adat melarang. Dan ini dianggap adat sudah mendului syarak. Sedangkan di dalam filsafat adat Melayu seperti Jambi Semendura, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Syarak mengatur, adat memakai. Berikut admin akan menunjukkan mana yang dianggap diperbolehkan oleh syarak. Inilah nasab keluarga dekat yang dilarang menikah menurut aturan hukum adat. Setingkat atau alu sepupu. Ayah bersaudara, ibu bersaudara, nenek bersaudara, kakek bersaudara, atau dalam bahasa orang Jambi Barat, nek entan. Nek tan bersaudara, nek no bersaudara, cucunya tidak boleh menikah. Yang tidak boleh menikah ini adalah dari nenek bersaudara, kemudian ibu bersaudara. Begitu juga nasab sebelah ayah, puyang jantan atau puyang betino bersaudara, kakek atau nek tan bersaudara, kemudian ayah bersaudara. Saudara sepupu seperti ini tidak boleh menikah ataupun dalam batimang timo untuk duduk suku semeno. Karena saudara sepupu dalam nasab yang kami uraikan tadi, saudara sepupu ini adalah sebagai tenganai di dalam kaum kerabat dan kelbu. Tenganai di dalam adat sepucuk Jambi Semendura adalah yang melindungi, yang mengayomi, dan yang membentengi sanak batino, yang makan habis, yang menencang putus. Di dalam umah yang matanganai, di dalam kelbu atau kekerabatan keluarga tersebut. Juga yang sering kita kenal dengan nenek 4 puyang 8. Atas dasar inilah adat melarang kekerabatan seperti yang kami uraikan tadi, dilarang untuk menikah atau duduk semendo menyemendo. Seperti yang kita bacokan dari awal, bahwa nikah keluarga dekat ini adalah termasuk kawin sumbang dapat ditebus, bukan termasuk kawin sumbang salah. Menikah dengan satu kerabat yang dilarang oleh adat disebut kawin nyumbang. Dibolehkan oleh syarak, agama, dan dilarang oleh adat. Sebelum akad nikah dilaksanakan, maka kedua pasangan ini membayar denda adat 1 ekor kambing dan selemak semanisnya untuk mengulah ungkai petutuan dan mengajak bahaso dan merubah dari tenganai menjadi orang semendo. Di dalam aturan adat istiadat pada suatu kaum atau kekerabatan, batasan-batasan yang disebut kawin nyumbang yang dilarang di dalam adat ialah 5 keturunan. Hanya sebatas puyang yang bersaudara. Seterusnya tidak dikatakan lagi kerabat dekat. Di dalam adat